Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Balki Sutejo dari kelompok 20. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab soal Tuming Statistika 2. Pada soal yang nomor pertama itu diminta untuk menjelaskan pengertian uji hipotesis. Jadi uji hipotesis itu adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk menguji suatu dugaan terhadap parameter populasi berdasarkan data sampel. Nah, dalam uji hipotesis itu terdapat hipotesis nol atau null hipotesis, lalu ada hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Jadi uji hipotesis itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif berdasarkan data. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, itu diminta untuk menyebutkan langkah-langkah uji hipotesis. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu kita akan menentukan H0 dan H1, lalu yang kedua kita akan menentukan tingkat signifikasinya, lalu yang ketiga itu akan menentukan statistik uji, lalu yang keempat itu akan menentukan daerah kritis, yang kelima kita akan menghitung nilai uji, yang keenam itu kita akan membandingkan hasil, dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya pada soal yang nomor 3 itu diminta untuk menjelaskan nih perbedaan jenis uji hipotesis. Terdapat tiga jenis uji. Yang pertama itu ada left tile test, itu untuk nilai yang lebih kecil. Lalu ada right tile test, itu untuk nilai yang lebih besar. Lalu ada two tile test untuk nilai yang tidak sama. Perbedaannya itu terletak pada arah pengujiannya. Lalu pada soal yang nomor 4, itu diminta memberikan contoh nih penerapan si uji hipotesis. Contohnya itu ada pengujian kualitas produk, lalu ada pengujian nilai siswa, dengan uji hipotesis, keputusan itu dapat diambil secara lebih objektif. Nah, untuk soal yang nomor 5, itu soalnya itu sebuah perusahaan minyak goreng itu menyatakan bahwa rata-rata volume produknya itu tidak melebihi 900 ml. Artinya, rata-rata volume itu bisa kurang dari atau sama dengan 900 ml. Lalu diketahui jumlah sampelnya 25, rata-rata sebenarnya itu 930 ml, lalu standar deviasinya adalah 50, lalu tingkat signifikasinya adalah 5%. Yang diminta ini adalah menghitung kesalahan tipe 2. Untuk hipotesisnya, H0 itu kan menyatakan rata-rata tidak melebihi 900 ml. H1 itu menyatakan rata-rata melebihi 900 ml. Nah, karena menggunakan tanda lebih besar, maka ini termasuk right tail test. Selanjutnya, saya akan menggunakan software RStudio untuk menjelaskan lebih detail lagi. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari software RStudio. Jadi pertama-tama teman-teman ke File, lalu ke New Project. Setelah itu teman-teman memilih existing directory. Dan ini bisa teman-teman sesuaikan aja mau disimpan di mana. Lalu pencet OK. Jika sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman lalu RSM. Baik teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah membuat sintaksnya, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskan ke teman-teman satu persatu. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi langkah yang pertama itu kan kita akan menentukan hipotesis kan. Di sini pada soal itu H0-nya itu menyatakan rata-rata tidak melebihi 900 ml. Lalu H1-nya itu menyatakan rata-rata itu melebihi 900 ml. Nah, karena menggunakan tanda lebih besar, maka ini termasuk right tail test. Oke, selanjutnya di sini saya akan menginput data, di mana pada bagian ini saya memasukkan data ya dari soal. Jadi N itu adalah jumlah sampelnya, lalu ada mu nolnya ini merupakan rata-rata pada hipotesis nol, lalu ada mu satunya ini tuh 930 itu adalah rata-rata sebenarnya. Lalu ada sigmanya sama dengan 50, ini adalah standar deviasinya. Bagian ini tuh hanya untuk memasukkan data sehingga ini belum menghasilkan output. Jadi kita running aja. Oke. Selanjutnya, saya akan menentukan nilai kritisnya. Di sini untuk alfanya itu sama dengan 0,05. Ini merupakan tingkat signifikasinya. Lalu di sini menggunakan fungsi Q-norm itu digunakan untuk mencari nilai Z. Karena ini right tail test, maka digunakan satu dikurangin alfa gitu. Jadi kita langsung running aja. Nah, setelah di running, itu diperoleh ya nilai Z-nya itu adalah 1,644854. Ini tuh nilai ini akan kita gunakan sebagai batas dalam pengujian. Oke, selanjutnya saya akan menghitung batas kritis rata-rata sampel. Jadi nilai ini itu merupakan batas rata-rata sampel yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengujian. Jadi menggunakan sintaks X underscore critical sama dengan mu 0 ditambah Z underscore alpha dikali sigma lalu dibagi dengan SQRT lalu dibagi N.
Ini kan kita running saja. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa hasil yang diperoleh itu adalah 916,485. Jadi artinya ini adalah batas nilai rata-rata sampelnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung Z underscore beta. Jadi ini tuh kita akan menilai nilai Z untuk kesalahan pada tipe 2-nya. Nilai ini menunjukkan posisi rata-rata sebenarnya terhadap batas kritis. Jadi kita langsung running. Lalu selanjutnya kita akan menghitung probabilitas beta. Di sini itu nilai yang merupakan probabilitas pada kesalahan tipe 2. Jadi kita langsung running. Oke, jadi hasil runningnya itu yang diperoleh adalah 0,8 0,0877 atau 76 atau sekitar 8,76%. Jadi nilai beta itu sebesar 0,0877. Berarti terdapat kemungkinan sekitar 8,77% terjadinya kesalahan tipe 2 tersebut. Nah, kesalahan tipe 2 adalah kondisi di mana H0 itu tidak ditolak, padahal sebenarnya H1 itu benar. Artinya terdapat kemungkinan sekitar 8,77% bahwa perusahaan itu tidak menyadari bahwa rata-rata volume minyak goreng itu sebenarnya sudah melebihi 900 ml. Jadi nilai ini tuh tergolong kecil sehingga pengujian itu dapat dikatakan cukup baik gitu.